Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Erna Kartika Lestari, NIM 1717051107. Materi yang kita bahas, teori akuntansi positif, perataan laba, dan manajemen laba. Ini adalah mind mapping dari materi yang saya dapatkan, yaitu materi akuntansi positif, perataan laba, dan juga manajemen laba. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori akuntansi positif. Apa sih itu teori akuntansi positif? Nah, sebenarnya teori akuntansi positif itu ingin memberikan sebuah pengetahuan ataupun pemahaman mengenai akuntansi dan juga menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang ada di akuntansi. Nah, teori akuntansi positif itu memiliki prinsip dan beranggapan bahwa teori akuntansi itu memiliki kebijakan dan juga memprediksi praktik-praktik akuntansi tersebut. Nah, dalam teori akuntansi positif, pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang mencerminkan insentif manajemen dalam memilih metode akuntansi berdasarkan rencana bonus, kontrak hutang, dan proses politik. Nah, sebagai hasilnya, di sini kita memiliki 3 hipotesis yang dapat dilihat di layar. Yang pertama, hipotesis rencana bonus. Yang kedua, hipotesis kontrak hutang. Dan yang ketiga, hipotesis biaya politik. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai hipotesis rencana bonus. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap. Para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Nah, hipotesis ini cukup beralasan bagi saya karena di mana setiap manajer ataupun orang lain juga ingin memiliki dan meningkatkan laba yang dimilikinya. Yang kedua yaitu mengenai hipotesis kontrak hutang. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap. Makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Ini juga alasannya cukup memadai karena pelaporan laba yang semakin meningkat akan mengurangi tingkat kesalahan teknis. Nah, karena sebagian perjanjian biasanya memiliki kesepakatan antara pihak satu dan pihak kedua, seperti itu. Biasanya kesepakatannya bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapatkan pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik. Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap. Makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan manajer, cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Nah, di sini hipotesis biaya politik ini memperkenalkan dimensi politik pada pemeliharaan kebijakan akuntansi. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai perataan laba. Nah, perataan laba ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer secara sengaja untuk mengurangi fluktuasi laba agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ataupun untuk mencapai tingkat laba yang sudah ditentukan. Nah, dalam perataan laba ada yang dimaksud dengan motivasi perataan laba. Apa sih yang memotivasi suatu manajer untuk melakukan perataan laba tersebut? Argumen pertama didasarkan pada asumsi bahwa sebuah arus laba yang stabil merupakan pendukung yang capable bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus laba yang lebih variabel. Nah, yang kedua yaitu argumen untuk perataan adalah kemampuan untuk mengatasi sifat siklus laba yang dilaporkan dan mengurangi korelasi cetum expectation perusahaan dengan retum portofolio pasar.
Yang selanjutnya yaitu ada variabel perataan. Variabel perataan ini sama halnya dengan alat ataupun instrumen yang digunakan untuk melakukan perataan laba. Di sini contoh instrumen perataan yang digunakan meliputi yang pertama perubahan dari penyusutan yang dipercepat menjadi penyusutan garis lurus. Yang kedua, pilihan antara metode biaya atau ekuitas. Yang ketiga, biaya pensiun. Yang keempat, pendapatan dividen. Yang kelima, keuntungan dan kerugian atas penjualan surat-surat berharga. Dan yang keenam, kredit investasi pajak. Nah, pembahasan yang ketiga itu manajemen laba. Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hubungannya berikut ini adalah hal yang sangat penting untuk dapat memahami manajemen laba. Total akrual sama dengan laporan laba bersih dikurangi arus kas dari operasi. Yang kedua, total akrual sama dengan akrual bukan pilihan ditambah akrual pilihan. Di sini ada model-model akrual. Model akrual itu ada dua. Yang pertama ada model total akrual dan yang kedua model akrual pilihan. Ada dua model yang umum dipergunakan untuk perhitungan akrual, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan arus kas. Dalam model akrual pilihan ada 6 model di dalamnya yang terpilih dalam literatur. Di antaranya, yang pertama yaitu model De Angelo, di mana porsi pilihan dalam model De Angelo adalah perbedaan antara akrual total di tahun peristiwa T disimbolkan dalam aktiva total AT-1 dan akrual bukan pilihan NDAT. Yang kedua yaitu model Haley. Dalam model Haley, akrual bukan pilihan atau NDAT adalah nilai rata-rata dari akrual total TAT yang dilambangkan dengan aktiva total keseluruhan AT-1 dan periode estimasi. Yang ketiga ada model Jones. Tujuan utama dari model Jones ini adalah untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Dan yang keempat yaitu model Jones yang dimodifikasi. Nah, untuk dapat mengeliminasi kecenderungan asumsi dalam model Jones, guna untuk mengukur akrual pilihan dengan kesalahan pada saat pilihan dipergunakan terhadap pengakuan pendapatan, model yang dimodifikasi memperhitungkan akrual bukan pilihan selama periode peristiwa, yaitu periode di mana manajemen laba dihipotesiskan. Yang kelima, model industri. Nah, di mana model industri melonggarkan asumsi bahwa akrual bukan pilihan adalah konstan dari tahun ke tahun. Alih-alih mencoba membuat suatu model untuk menentukan akrual bukan pilihan secara langsung. Dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu model Kang dan Siwaramakrishnan. Model ini bergantung pada pendekatan alternatif di mana mengestimasi akrual yang dikelola dengan menggunakan tingkatan daripada menggunakan perubahan dalam aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua mencakup harga pokok, penjualan, dan juga beban lain-lain, dan tidak membutuhkan regresi menjadi tidak terkontaminasi. Dalam manajemen laba pun ada yang namanya isu-isu manajemen laba. Dan dapat dilihat di layar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa isunya. Yang pertama, manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris, suatu kondisi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan. Nah, yang kedua, manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan di antara pemegang kepentingan. Yang ketiga yaitu strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari 3 pendekatan. Yang keempat, permainan laba atau lebih tepat sebagai permainan laporan laba triwulan. Mungkin terjadi alasan utama dalam manajemen laba. Dan yang keempat yaitu permainan laba atau lebih tepat sebagai permainan laporan laba triwulan.
Kemudian yang kelima, ada manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas. Kemudian yang keenam, ada manajemen laba dapat berasal dari hasil pemenuhan perjanjian dari kontrak kompensasi implisit dan lain sebagainya. Nah, sekian materi dari bab 10 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.